warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami Persembahan Santri Pelangi Iwamis on Air, Kelompok Belajar Cempaka Tercinta, episode ke-7 dengan judul Kisah Teladan Luqman Al-Hakim. Luqman dikenal berkulit hitam dan bekerja sebagai pengembala yang berhati bersih dan bening. Sehingga setiap tutur katanya penuh dengan hikmah dan bijak. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Luqman Hakim, yang artinya Luqman yang bijaksana. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Luqman ayat 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pada suatu hari, majikan Luqman bertanya, "Hai Luqman, tahukah kamu apakah sesuatu yang paling baik yang dapat kamu berikan padaku?" "Ya, saya tahu." Lantas Luqman menyembelih seekor kambing, diambil hati dan lidahnya, lalu diserahkan kepada sang majikan sambil berkata, "Yang paling baik adalah hati dan lidah ini, sebagaimana engkau mengharapkanku." Selang beberapa waktu berlalu, kembali majikan Luqman bertanya kepadanya, "Hai Luqman, tahukah kamu sesuatu yang paling buruk yang dapat kamu berikan kepadaku?" Dan Luqman menjawab, "Iya, saya tahu." Kemudian Luqman pun kembali menyembelih seekor kambing, diambil hati dan lidahnya, dan lalu diberikan pada majikannya seraya berkata, "Ini hati dan lidah, sesuatu yang paling buruk yang kamu minta dariku." Majikan Luqman terheran dan langsung berkata, "Ketika aku meminta sesuatu yang paling baik kepadamu, kau beri aku hati dan lidah. Dan ketika aku meminta kepadamu sesuatu yang paling buruk, engkau pun memberiku hati dan lidah. Apa maksudmu, Luqman?" Luqman berkata, "Tuan harus tahu bahwa hati dan lidah itu adalah sesuatu yang paling baik dalam setiap kehidupan. Tapi juga kamu harus ingat bahwa hati dan lidah itu pula sesuatu yang paling buruk dalam setiap kehidupan. Hati dan lidah yang baik selalu dibersihkan dengan zikir, mengucapkan kebaikan, dan membaca Al-Quran. Itulah hati yang mutmainah, tenang, damai, dan jauh dari hasad serta godaan nafsu duniawi." Sementara hati dan lidah yang buruk akan menimbulkan banyak permusuhan karena sering mencaci, mencela, menghina, memfitnah, dan berbuat kebatilan yang lainnya, sehingga hati dan lidah yang buruk menyebabkan keresahan dan kegelisahan berkepanjangan bagi diri sendiri dan orang lain. Bahaya hati dan lidah yang buruk, tak kata pepatah, mulutmu harimaumu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-awa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa
idza fasadal jasadu kulluh al-a wa hiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita jaga hati dan lidah kita agar menjadi hati dan lidah yang bermanfaat, menebar berkah, menyejukkan dan menenangkan, mengembirakan dan membahagiakan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Cempaka tercinta. Satu, Kami kami tidak butuh digigit dan tidak runtuh jadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Akhir kismis. Wa